Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita kembali bersama-sama dalam ibadah Kul Online GBI Rayun 17. Saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini dimanapun kita berada adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Mari kita bersyukur malam hari ini sebab kebaikan Tuhan berlimpah-limpah bagi kita. Haleluya! Kami datang membawa ucapan syukur kami malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari bersama-sama bertepuk tangan, menyanyikan kebaikan Tuhan. Bersama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sungguh setiap hari kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan, berlimpah-limpah bagi kami, tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah.
Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, buat anugerah dan kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami datang dalam ibadah Cool Online malam hari ini, menyatukan hati kami dimanapun umat-umat-Mu saat ini sedang berada. Kami datang membawa puji-pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami yang terbaik sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Setiap hari Kau menyatakan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, Bapa, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa,
bersyukur Tuhan, sebab besar setiamu bagi kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Kami datang di tempat ini di hadapan-Mu dengan hati bersyukur, memuji, menyembah Kau Yesus. Oh Yesus, Kau kami sembah, Kau kami puji, sebab Engkau baik, besar perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nyanyikan kebaikan Tuhan yang kau alami, dengan ucapan syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Oh kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami, besar anugerah-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh kami rasakan indahnya hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kamu rahamu lebih dari hidup. Mari katakan, kamu rahamu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu
puji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami percaya nama-Mu disenangkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi kami, berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati lebih lagi bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat bertemu kembali di ibadah Cool Online GBI Rayon 17. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi, mari kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh ambil bagian dalam ibadah Cool Online Rayon 17. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dan setiap kami yang boleh ambil bagian, boleh membuka hati kami dan biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap benih firman yang ditabur boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus hamba berdoa Tuhan, buat hamba sendiri, mari Bapa Engkau urapi hamba, biarlah setiap apapun yang boleh hamba sampaikan, itu sungguh isi hati Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, pada ibadah Cool Online GBI Rayon 17, pada malam hari ini, izinkan saya memberikan sebuah judul atau tema untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kehilangan kesempatan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 25 ayat 42 sampai 46. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, saya teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Saya mau ceritakan sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin masih ingat beberapa bulan yang lalu di daerah kita, di kota kita sempat ada mungkin kita kekurangan pasokan atau kita kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar, betul? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mobilnya berbahan bakar solar beberapa kali harus ngantri ya di SPBU ya. Nah, saya ingat itu mungkin hari Sabtu pagi. Tiba-tiba suami saya masuk ya, setelah paginya dia bilang saya mau cari solar begitu ya, ngantri ke SPBU, terus kemudian kembali pulang ke rumah. Saya lihat wajahnya kok agak kecewa begitu. Kemudian saya tanya, kenapa? Ada apa? Gitu. Dan dia bilang, iya,
tadi sudah ngantri sekian lama, mungkin hampir setengah jam lebih gitu ya. Terus sudah tinggal satu mobil di depannya. Tiba-tiba petugas SPBU-nya menggerakkan tangan begini. Stop, stop. Artinya apa? Pasokan solar habis. Bapak Ibu Saudara bisa dibayangkan, saya juga sudah bisa membayangkan. Suami saya yang mungkin sudah hampir setengah jam lebih ngantri, tinggal satu mobil di depannya. Tiba-tiba petugas SPBU bilang stop. Wah, mungkin ada rasa kecewa, mungkin jengkel atau apa, saya bisa membayangkan, sehingga waktu pulang suami saya kelihatan mukanya agak kecewa gitu. Artinya apa saudara? Hari itu kalau satu mobil saja di depannya, mungkin kalau kita bisa hitung mungkin sekitar 5 atau 10 menit lah. Itu harusnya suami saya sudah bisa masuk antrian. Tapi mungkin karena telat ngantri, anggap saja suami saya misalnya 15 menit lebih awal datangnya. Mungkin kesempatan untuk mendapatkan solar hari itu tidak hilang. Tapi ya untung, nah ini kita biasa masih, meskipun sudah susah, sulit begitu, kita masih bilang untung. Untungnya adalah masih ada kesempatan esok harinya. Besok harinya masih ada kesempatan untuk ngantri solar lagi. Dan suami saya harus berangkat lebih pagi lagi untuk ngantri biar nggak kejauhan. Jangan sampai kejadian seperti kemarin terulang lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan bisa lewat begitu saja. Tapi ada juga kesempatan yang mungkin masih ada berulang seperti kejadian solar tadi. Masih ada kesempatan lagi, kedua kali, ketiga lagi. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ada kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak bisa terulang 2 atau 3 kali. Dan parahnya lagi kesempatan itu kalau kita tidak lakukan, tidak ambil kesempatan itu berakibat fatal. Seperti yang kita baca tadi di firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi. Ada kisah atau cerita yang menunjukkan bahwa Tuhan saat itu sedang turun dengan kemuliaannya. Dan dia membagi, mengelompokkan orang-orang percaya ke kelompok kiri dan sebelah kanan dan sebelah kiri. Diumpamakan seperti gembala yang memisahkan kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Dan diceritakan di sana tadi yang sudah kita baca, ada sekelompok orang percaya yang di sebelah kiri menunjukkan satu penyesalan yang luar biasa. Kenapa Tuhan? Kenapa aku ada di sebelah kiri? Kenapa aku dikatakan tidak bisa masuk ke kehidupan kekal? Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca lagi cerita itu, ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan semasa hidup mereka. Tapi mereka tidak ambil kesempatan itu. Dan akhirnya apa? Kejadiannya fatal. Mereka menjadi kelompok orang-orang yang harus berbaris di sebelah kiri. Dengan risiko dan konsekuensi tidak masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kehilangan kesempatan seperti ini Bapak Ibu Saudara bisa saja terjadi buat kita semua, umat percaya. Dan hari ini belajar dari kisah yang barusan kita baca tadi. Kita semua belajar untuk saya dan saudara agar tidak kehilangan kesempatan. Agar setiap kesempatan baik yang sudah Tuhan berikan, agar setiap kesempatan dalam kehidupan ini untuk mengasihi sesama, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita bisa lakukan. Dan hari ini melalui kisah tadi kita belajar 2 hal. Kenapa kisah orang-orang yang ada di sebelah kiri ini menjadi sekelompok orang yang kehilangan kesempatan dan berakibat fatal. Yang pertama adalah, kalau kita melihat kisah ini, kita bisa menarik satu pelajaran. Paling tidak kita ada 2 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, karena tidak tahu. Kita coba baca di ayat yang ke-44, Matius 25 ayat 44.
Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Dari kata-kata ini tersirat bahwa, Tuhan, saya ini sebetulnya mengasihi engkau loh Tuhan. Saya tuh sebetulnya mau loh Tuhan melayani engkau. Saya tuh sebetulnya mau loh Tuhan memberikan makan pada saat engkau lapar, memberikan minum pada saat engkau haus. Tapi saya tidak tahu loh Tuhan kapan itu terjadi. Dan saya nggak ngelihat itu Tuhan. Kelompok orang-orang ini seolah-olah bicara seperti itu. Mereka merasa saya tidak tahu kapan ya Tuhan. Tuhan pada kondisi seperti apa itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa? Pertanyaannya begini, mengapa mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti kapan kondisi itu terjadi? Mengapa mereka tidak tahu kesempatan itu ada? Itu terjadi karena mereka tidak tahu bahwa perintah untuk mengasihi sesama yang Tuhan Yesus perintahkan bukan seperti apa yang mereka pikirkan. Jadi perintah Tuhan untuk mengasihi sesama itu dalam pikiran orang-orang yang ada di sebelah kiri ini beda dengan apa yang Tuhan maksudkan. Orang-orang ini berpikir bahwa yang dimaksud sesama saya adalah orang-orang yang seide dengan saya, orang-orang yang segolongan dengan saya, orang-orang yang mungkin support saya, sehati dengan saya. Tapi Tuhan bilang tidak. Sesama kita adalah setiap orang, siapapun, tanpa pandang golongan, tanpa pandang asal-usul, dalam kondisi apapun, tidak memperhatikan dia kaya atau miskin, bahkan sekalipun musuh kita. Kalau Tuhan beri kesempatan kita untuk tolong, Tuhan beri kesempatan kita untuk bermurah hati, lakukan itu. Karena bagi Tuhan, sesama kita adalah semua orang. Tidak seperti pemikiran orang-orang yang ada di sebelah kiri tadi. Bapak Ibu mungkin ingat kisah orang Samaria yang baik hati. Sekilas saya akan ceritakan sedikit. Dalam kisah itu ada seorang Yahudi yang dalam perjalanannya kemudian dia dibekal atau dirampok sampai mengalami kondisi yang sakit dan kesakitan luar biasa dan perlu pertolongan. Dalam kisah itu kita melihat ada beberapa orang Lewi yang lewat, ada beberapa orang yang lewat, tapi mereka tidak ambil langkah untuk menolong mereka. Tapi kita tahu cerita berikutnya adalah ada seorang Samaria yang lewat. Kita tahu bahwa orang Samaria di mata orang Yahudi adalah orang yang mungkin levelnya di bawah mereka. Orang yang mungkin biasa dicela atau diremehkan. Tapi Tuhan Yesus menggambarkan begini, ini loh sesamamu. Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Dia tidak melihat ini adalah orang Yahudi yang mungkin memusuhi dia, yang mungkin menjelek-jelekkan, yang membuat mereka kastanya sedikit di bawahnya orang Yahudi. Tapi orang Samaria melihat bahwa siapapun dia, dari golongan apapun dia harus tolong. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Siapapun, kalau mengalami kesulitan, kalau perlu pertolongan, lakukan itu. Selagi ada kesempatan, lakukan itu kepada siapapun. Hari ini, untuk yang pertama, mengapa kita sampai kehilangan kesempatan? Karena kita tidak tahu. Mungkin seperti orang-orang tadi seolah-olah berkata, kapan Tuhan? Aku tidak pernah melihat kejadian engkau sedang kelaparan. Terlihat bahwa mereka tidak tahu bahwa orang yang paling hina di antara kita yang sedang kelaparan dan kita lakukan sesuatu menolong mereka. Dan kata Tuhan adalah, itu kau perbuat buat aku. Dan mereka tidak mengerti itu karena ketidaktahuan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya dan semua yang mendengar dan mengikuti ibadah Cool Online malam hari ini,
kita tahu kebenaran itu, siapa sesama kita. Pada saat kita tahu sesama kita siapa, jangan tahan-tahan kemurahan hatimu. Jangan tahan-tahan perbuatan baikmu. Lakukan itu. Yang kedua, kalau yang pertama tadi, karena kita tidak tahu. Mereka kelompok orang-orang yang tidak tahu sehingga sampai mereka kehilangan kesempatan. Yang kedua adalah tidak mau tahu. Kita buka sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca di Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dari cerita yang kita baca di atas, menceritakan ada seorang kaya yang sangat sibuk dengan kehidupan pesta poranya. Mungkin hari ini mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kelompoknya, besok mengadakan meeting, kemudian mungkin ada pesta-pesta. Kehidupannya banyak sekali kesibukan yang dia harus lakukan. Karena memang dia orang kaya. Banyak hal yang dia bisa lakukan dengan kekayaan yang dia miliki. Saking sibuknya si orang kaya tadi, sampai tidak melihat ada orang miskin, ada orang yang sedang kekurangan, berdiri di depan pintu rumahnya. Orang kelaparan, bahkan untuk makan pun dia harus menunggu remah-remah yang jatuh dari si orang kaya yang makan tadi. Dan saking kekurangan makannya, sampai mungkin badannya kurus kering. Bahkan dikatakan banyak borok, bahkan anjing pun sampai menjilatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin si orang kaya tadi tahu kalau ada orang di depan pintu pagar rumahnya sedang menunggu kebaikan hati si orang kaya. Tidak mungkin dia tidak tahu. Kenapa? Karena pasti dia akan keluar masuk melalui pintunya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apa-apa. Artinya dia tidak mau tahu. Bisa saja sih si orang kaya tadi berpikir begini, loh ini kan harta kekayaanku, milikku sendiri. Aku bekerja keras untuk mendapatkan ini. Lah kamu ya urusanmu, kenapa kamu bisa sampai seperti itu? Bisa saja. Tapi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan saya dan saudara dan kita semua yang ambil bagian dalam ibadah GUL online malam hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka kita juga akan mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak mau tahu dan kita hanya bilang, ya ini saya, itu kamu. Elu, gue misalnya. Jangan kaget saudara, pada saat penghakiman terakhir datang. Seperti cerita tadi yang sudah kita baca tadi. Pada saat Tuhan datang, kita merasa pede masuk. Tapi Tuhan bilang, stop. Kamu sebelah kiri ya, yang lain sebelah kanan. Terus kita jangan protes. Jangan teriak-teriak, loh Tuhan kenapa aku ada di sebelah kiri? Tuhan apa salahku? Kenapa engkau menolak aku? Bapak Ibu Saudara, kita lupa bahwa kadang-kadang kita
tidak mau tahu. Atau mungkin kita tahu terus pura-pura tidak tahu. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua. Saya percaya setiap kita yang ambil bagian dalam ibadah Cool Online malam hari ini mengerti, mengenal siapa Tuhan kita, dan tahu apa perintahnya. Dan tahu kalau Tuhan bilang kasihi sesamamu. Seperti di poin 1 tadi kita bahas. Kita udah tahu sesama kita. Hari ini Tuhan ingatkan. Jangan pura-pura tidak tahu. Atau aku tidak mau tahu. Jangan lakukan itu saudara. Dan kan kita lihat kejadian tragis seperti orang kaya tadi. Dia tidak mau tahu. Dan di akhir kisah hidupnya, pada saat dia dipanggil Tuhan, dia melihat Lazarus yang selalu berdiri di depan pintu rumahnya ada di pangkuan Abraham, sementara dia masuk dalam neraka. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mumpung masih ada kesempatan, kita sudah mendengar, kita sudah tahu, banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak mendengarkan perintah-perintah Tuhan, janji-janji Tuhan. Kalau di bulan ini kita banyak mendengar tentang kemurahan hati, bertumbuh dalam kemurahan hati kita. Jangan tidak mau tahu. Kalau ada kesempatan untuk kita bermurah hati, kalau ada kesempatan untuk menolong orang lain, kalau ada kesempatan untuk mengunjungi, mendoakan saudara-saudara kita, lakukan itu. Jangan pilih-pilih. Siapapun yang Tuhan berikan kesempatan di depan kita, lakukan itu. Saya ingat dari kita baca ya, satu ayat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya apa? Kalau hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan suatu saat Tuhan beri kesempatan di depan kita, jangan hanya kasih kita di mulut saja, tapi lakukan dengan perbuatan kita. Bisa dengan doa-doa kita, bisa dengan sapaan kita menguatkan. Atau mungkin kalau Tuhan kasih berkat buat kita untuk memberi dalam hal materi, lakukan itu. Jangan tunda saudara. Karena mungkin saja kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kalau urusan solar bisa datang 2 atau 3 kali. Tapi kesempatan ini jangan sampai terjadi seperti kisah yang kita baca tadi. Kita dikelompokkan di kelompok orang-orang di sebelah kiri. Dan kita terheran-heran, loh kenapa Tuhan? Kenapa aku di kelompok sebelah kiri? Kenapa saudaraku ada di kelompok sebelah kanan? Jangan sampai kita terkaget-kaget. Pada saat Tuhan datang dengan kemuliaannya, kita hanya bisa teriak-teriak, protes, dan itu tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Sebab kesempatan sudah Tuhan berikan dan kita lewati begitu saja. Entah dengan alasan apapun. Kita sibuk, saya tidak tahu, atau apapun. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat kita semua. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Kalau ada kesempatan Tuhan berikan di depan kita, lakukan perbuatan baikmu. Dan biarlah itu boleh memberkati banyak orang. Dan saya percaya pada saat kita melakukan itu, kita lakukan untuk sesama kita, bahkan untuk orang yang paling hina sekalipun. Tuhan katakan apa? Itu sedang kita lakukan buat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Firman yang singkat yang boleh kami terima
tapi sungguh itu boleh mengingatkan kami, menegur kami. Pada saat ada kesempatan di hadapan kami tidak lewatkan begitu saja. Kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk melayani orang-orang di sekeliling kami tidak lewatkan begitu saja. Sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Dan kami boleh melihat Engkau disukakan pada saat kami melakukan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah firman yang boleh dibagikan pada malam hari ini boleh menguatkan, mengingatkan, dan menegur setiap kami yang boleh ambil bagian dalam ibadah Kul online malam hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu ada beberapa cara kita untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa transfer melalui beberapa rekening yang ada di layar saudara. Atau juga saudara bisa scan di QR yang ada di layar saudara. Atau juga saudara bisa secara fisik bisa datang ke gereja, memasukkan uang persembahan dalam amplop dan saudara bisa sampaikan, saudara masukkan di kotak persembahan di gereja. Dan saya percaya setiap kita yang boleh memberikan persembahan dengan sukacita dan sukarela, Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu, kini tiba kita sampai pada penghujung ibadah Kul online pada malam hari ini. Dan mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengikuti ibadah bersama dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, kau boleh bergandengan tangan dan bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.